Selamat pagi Bapak. Pagi. Saya Ketika Ayu, dokter Ketika Ayu yang berjaga di klinik pada pagi hari ini. Sebelumnya nama Bapak siapa? Mahmudin Usman, Umur Bapak berapa? 20 tahun, Sekarang Bapak tinggal di mana? di Surabaya 3, Bapak pekerjaannya apa? masih mahasiswa. Maaf sebelumnya Bapak udah menikah atau belum? Belum pastinya. Baik. Nah, Bapak datang ke sini dengan keluhan utama apa ya? Ya belakangan ini sih ini aja sih, berdebar-debar terus sih. Berdebar terus ya Pak? Sejak kapan? Sebulan yang lalu kayaknya. Keluhan tadi yang Bapak bilang itu yang berdebar-debar timbul secara terus menerus atau enggak Pak? Tiba-tiba sih. Tiba-tiba. Terus kalau misalkan keluhan lain ada yang dirasakan nggak Pak? Kalau keluhan lain kayaknya nggak ada deh. Oh gitu ya Pak. Kalau misalkan di ruangan nih Pak, Bapak itu lebih suka di ruangan yang dingin atau di yang panas? Kalau ruangan mah mending dingin, adem jadinya. Oh gitu. Nah untuk tangan Bapak itu sering berkeringat nggak? Kalau nulis Kalau misalkan di kegiatan yang biasa? jarang, tapi suka. Oh suka. Nah untuk keluhan lain yang tadi Bapak sebutkan kayak yang keringat itu sama yang lebih suka di ruangan dingin, ada keluhan lain yang yang muncul nggak di sekujur tubuh Bapak, kayak misalkan ada benjolan di leher atau yang gimana? Iya, benjolan ada sih di sini, dari telur ayam. Oh gitu ya Pak. Itu benjolannya muncul sejak kapan? Nggak lama kalau benjolan mah, kalau berdebar-debar mah udah lama, sebulanan. Tuh. Terus ada keluhan lain nggak, kayak misalkan di bagian muka Bapak ada yang berubah? Kata teman saya, yang teman dekat saya, matanya makin melotot sih, itu aja. Terus emosi Bapak akhir-akhir ini terganggu nggak, kayak misalkan ada mood swing yang tiba-tiba berubah, terus tiba-tiba sering marah gitu? Enggak ada sih. Oh ada harusnya. Ada. Nggak dah, biarin lah. Bisa sabar berarti orangnya keren. Tadi teteh nggak bilang yang emosi. Teteh nggak kebaca soalnya tadi. Ini yang sekarang susah tidur ya. Tidur iya atau enggak? Oh iya, soalnya kan jantungnya berdebar terus. Oh iya. Sama ada diare atau enggak, nanti rasanya kamu bilang iya 2 minggu terakhir. Oh. Berapa kali sehari buang airnya? 4 lah ya. 4 sampai 5. Terus nafsu makan menurun? naik biasa aja? Oh biasa. Berat badannya turun. Di keluarga ada yang menderita yang sama nggak? Nggak ada. Ada atau nggak ada? Dulu. Untuk hari ulang. Ya, nggak ada. Nggak ada kan? Tiroid emang menular gitu? Enggak kan? Ya enggak, itu kan genetik, bisa jadi. Kalau yang genetik beda lagi ini. Kalau yang jadi kakak kan nggak genetik. Ya dia orang tua tuh, kebahas kamu ya? Kan udah jadi kakak, dia nggak ada. Orang tuanya mah nggak punya, kakaknya doang yang punya. Cepetan tuh. Apa tadi sampai mana sih? Oh yang itu ya, yang mood swing ya? Iya. Baik Pak, terus kalau misalkan untuk sleep cycle atau enggak kondisi tidur Bapak itu sering susah tidur atau baik-baik saja Pak? Susah sih, karena ya berdebar kayak. Oh gitu ya Pak. Terus kalau misalkan
buang air gitu Pak, ada masalah atau enggak? Ada sih, belakangan ini diare lumayan, Oh 4-5 kali sehari biasa. sehari 4-5 kali. Ya Terus untuk nafsu makan Bapak gimana sehari-hari? biasa itu Hmm, si normal. lancar-lancar aja ya Pak. Ya lancar alhamdulillah. Nah untuk berat badan Bapak, apakah itu apa naik terus atau enggak tiba-tiba turun gitu? Turun sih, Turun. berapa ya kemarin tuh lupa, 3 kilo gitu. Hmm. Hmm. Kalau di keluarga Bapak ada yang menderita yang sama nggak sama kayak Bapak sekarang? Enggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Baik Pak, kalau begitu kita lanjut ke pemeriksaan selanjutnya ya Pak. Ada pemeriksaan fisik sekarang yang akan saya periksa. Selanjutnya setelah anamnesis dengan pasien, saya akan lanjut ke pemeriksaan fisik pasien. Pertama-tama saya akan menilai kondisi fisik pasien seperti tinggi badan pasien, berat badan pasien, dan BMI-nya, serta juga dengan kesadaran pasien itu sendiri, yaitu kesadaran pasiennya itu kompos mentis. Kemudian saya akan mengecek kondisi vital pasien juga seperti blood pressure, respiratory rate, temperatur, dan pulse rate. Selanjutnya saya akan memeriksa mata pasien apakah ada lid retraction atau periorbital edema. Kita coba lihat sini. Bentar ya Pak. Lalu setelah memeriksa itu, saya akan memeriksa juga apakah pasien mempunyai exophthalmos, puffy face, atau apakah ada suara serak pada pasien. Bapak coba ngomong sedikit. Pada pasien tidak ditemukannya adanya puffy face atau suara serak, tapi adanya exophthalmos. Setelah itu saya akan mempalpasi kelenjar tiroid pasien. Pak, sekarang saya akan memeriksa kelenjar tiroid Bapak ya. Iya. Bangga. Pertama-tama saya akan mencari tulang hyoid pasien, disusuri ke bawah sampai menemukan hyoid cartilage, susuri lagi hingga cincin trakea 2-5. Bapak coba menelan. Jika terasa ada yang ikut bergerak naik turun, maka itu adalah kelenjar tiroidnya pasien. Selanjutnya saya akan memeriksa kondisi jantung pasien, apakah ada takikardia ataupun bradikardia. Dilanjutkan dengan paru-paru, apakah terdapat nafas yang tidak teratur ataupun sesak nafas. Bentar ya Pak. Enggak. Setelah pemeriksaan kardiovaskular pasien dan pulmonari, buktikan bahwa adanya takikardia dan tidak adanya shortness of breath. Setelah pemeriksaan kardiovaskular, saya akan memeriksa keadaan ekstremitas pasien, yaitu dengan pengecekan anggota gerak pasien, yaitu pada tangan, telapak tangan, apakah telapak tangan dia berkeringat dan panas atau basah, lalu apakah telapak tangannya kering. Bapak coba angkat tangannya kayak gini. Hup. Coba kayak gini.
Setelah pemeriksaan tersebut, pasien memiliki sedikit takikardia dan kulit yang kering. Lalu saya akan lanjut ke bagian kekuatan otot pasien. Bapak coba tangannya di dada kayak gini. Coba berdiri. Duduk lagi. Setelah pemeriksaan kekuatan otot pasien memiliki kekuatan otot yang baik. Baik Pak, pemeriksaannya sudah selesai. Untuk hasilnya Bapak silahkan tunggu. Terima kasih.